Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Mengawali pidato saya, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita dapat hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam kita lanturkan junjungan Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Nisa Oktavia. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen dan teman-teman saya dan rekan-rekan saya sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato tentang bahaya narkoba bagi generasi penerus bangsa. Narkoba merupakan jenis obat-obatan terlarang yang bila dikonsumsi akan mengakibatkan kecanduan bagi para penggunanya. Narkoba juga sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh manusia. Meskipun begitu, narkoba merupakan jenis obat-obatan terlarang yang berbahaya, namun masih banyak sekali masyarakat Indonesia, terutama pada generasi muda yang menggunakan narkoba. Di luar negeri, orang Indonesia dimanfaatkan untuk meraup keuntungan yang besar sekali. Untuk menghindari masuknya narkoba ke lingkungan generasi muda, dapat dilakukan dengan cara mengadakan awasnya narkotika dan mengidentifikasi bagaimana ciri-ciri penggunaan narkoba. Sebaiknya para generasi muda lebih menyibukkan diri dengan kegiatan bakti sosial seperti yang telah kita ketahui bersama. Di negeri kita, Indonesia tercinta ini, penggunaan narkoba marak sekali ditemukan di berbagai pelosok negeri ini. Narkoba adalah suatu istilah penyebutan untuk zat narkotika, psikotropika, dan adiktif. Zat psikotropika populer disebut ekstasi, dan sabu-sabu dianggap favorit di kalangan penggunaan kelas menengah dan atas. Namun, untuk peningkatan jumlah orang muda, obat-obat pilihan adalah heroin kelas rendah yang dikenal sebagai putau, yang murah, banyak, tetapi berpotensi mematikan. Semua jenis obat ini sudah tersedia di semua kota-kota besar, termasuk sekolah, lounge karaoke, bar, kafe, diskotik, klub malam, dan mereka bahkan menyebar ke desa-desa terpencil. Karena itu, tidak aneh bila setiap tahun penggunaan narkoba terus meningkat dan akan semakin meningkat jumlahnya. Dampak dari mereka yang telah mengkonsumsi narkoba antara lain perubahan perilaku terhadap pemakai, mengalami gangguan kesehatan, menurunnya produktivitas kerja secara drastis, berbuat kriminalitas, pemerkosaan, dan bahkan bisa melakukan tindak kejahatan atau kekerasan lainnya yang berakibat fatal. Dengan mengkonsumsi obat-obatan ini, berarti mereka telah menyia-nyiakan hidup mereka, masa muda mereka dengan hal-hal yang tidak berguna dan justru akan merusak dirinya sendiri. Kebanyakan alasan dari mereka yang memakai ini adalah karena lingkungan yang mereka anggap kejam, kondisi keluarga yang tidak harmonis, adanya perceraian dari kedua orang tua, dan ada juga yang sekedar ingin mencoba. Di Indonesia, sekitar
hampir 4 juta penduduk di Indonesia diperkirakan merupakan pengguna narkoba, atau sekitar 1 dari 50 orang minimalnya pernah mencoba atau mencicipi narkoba, apapun itu jenisnya. Bahkan di kota besar seperti Jakarta dan sekitarnya, anak muda itu sendiri mengkonsumsi narkoba seperti hal yang sudah wajar sebagai bentuk gaya hidup mereka. Organisasi Buruh Internasional atau ILO memperoleh data bahwa 4% di antara pengguna narkoba merupakan anak-anak yang tergolong di bawah umur. Bahkan di antara mereka juga terlibat dalam perdagangan narkoba. Lebih mencengkangkan lagi adalah ternyata beberapa di antara mereka sudah berani memproduksi sendiri barang terlarang tersebut. Selain menjual sendiri, mereka juga mengikutsertakan para remaja terlebih yang putus sekolah atau memiliki ekonomi untuk ikut memperjualkan barang terlarang ini. Dari data BNN, siswa SD sudah mulai banyak yang mengkonsumsi narkoba. Entah karena memang kesadaran diri atau karena memang jebakan. Banyak cara si penjual ini dalam mencari target anak SD. Salah satunya yaitu dengan merubah kemasan menjadi seperti permen. Jadi, sebagai orang tua, berhati-hatilah dalam membelikan jajanan untuk anak kesayangannya. Dari beberapa laporan, ternyata banyak pedagang yang menipu, bahkan memaksa para pelajar. Beragam alasan yang diberikan oleh pengguna narkoba saat memilih konsumsi barang terlarang tersebut. Namun, pada umumnya mereka menggunakan barang haram untuk kesenangan hidup semata. Mereka menganggap dengan mengkonsumsi barang tersebut dapat meringankan hidup yang mereka alami dan dapat menyelesaikan masalah yang mereka lalui. Fakta-fakta di atas menunjukkan kepada kita bagaimana akrab narkoba di kalangan generasi muda kita. Hal yang harus kita ketahui sebagai pegangan kita agar terhindar dari bujuk rayu para mafia narkoba. Pertama, kita harus tahu apa arti dari kecanduan obat. Ya, kecanduan obat adalah penyakit otak yang kompleks. Hal ini ditandai dengan kompulsif, kadang-kadang tak terkendali, keinginan obat, mencari dan menggunakan, bertahan bahkan dalam menghadapi konsekuensi sangat negatif. Obat mencari menjadi kompulsif, sebagian besar sebagai akibat dari efek dari penggunaan narkoba yang berkepanjangan pada fungsi otak, dan dengan demikian para perilaku. Bagi banyak orang, kecanduan obat menjadi kronis dengan kemungkinan kambuh bahkan setelah jangka waktu yang lama. Dengan mengetahui bagaimana serius konsekuensi dari menggunakan narkoba, mudah-mudahan kita bisa menghindarkan narkoba dari jerat tersebut. Penyalahan narkoba itu sendiri dapat dicegah dengan melalui program-program diantaranya mengikuti kegiatan-kegiatan sosial, tidak bergaul dengan pengguna atau pengedar narkoba, tidak mudah terpengaruh oleh ajakan atau rayuan orang lain untuk menggunakan narkoba. Penggunaan narkoba itu sendiri di Indonesia biasanya lebih didominasi
oleh kaum para remaja dan bahkan anak sekolah yang masih berada di bawah umur. Oleh karena itu, marilah kita berlomba-lomba untuk menghindarkan diri kita dari jeratan barang haram tersebut dengan cara menjauhkan diri kita, keluarga, dan lingkungan dari hal-hal yang akan memberi ruang jalan untuk masuknya barang haram tersebut. Marilah kita hindari dan jauhi serta ikut memberantas penggunaan narkoba. Sebaiknya para generasi muda lebih menyibukkan diri sendiri dengan kegiatan bakti sosial atau menyalurkan hobi dengan cara yang baik dan tidak merusak tubuh sendiri dengan tidak mengkonsumsi narkotika, obat-obatan terlarang. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin mengajak seluruh para generasi penerus bangsa untuk selalu waspada terhadap bujukan rayu setiap orang yang menjerumuskan kita ke dalam narkoba. Jangan pernah mau untuk diajak mencoba. Sekali kita mencoba, akan menjadi kecanduan selamanya. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam bertutur kata, saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.